Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bikin martabak crispy atau cemilan yang super simple dan mudah banget cara buatnya. Rasa dari cemilan ini sangat enak, tekstur dalamnya itu lembut dan luarnya itu crispy dan renyah banget. Dan bahan-bahan dari cemilan ini juga sangat irit dan ekonomis. Jadi cemilan ini misalkan dijadikan ide jualan ataupun dibuat isen snack box, ini sangat cocok dan pas. Persatunya kalian bisa menjual dengan harga 1.500 sampai 2.000 rupiah, atau untuk harganya bisa disesuaikan di daerah masing-masing. Oh ya, sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, kalau udah langsung aja yuk ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu. Ini aku pakai pro rendah atau kunci biru. Dan kalau pakai takaran sendok ini kira-kira sekitar 20 gram, nggak munjung-munjung banget ya, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan juga 1 sendok makan munjung tepung tapioka, 1 bungkus royco, kalau teman-teman mau pakai garam itu juga boleh. Selanjutnya kita aduk-aduk bahan kering ini hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita tambahkan 1 butir telur, ini aku pakai ukuran sedang. Lalu kita masukkan 500 ml air, kita masukkan secara bertahap ya sambil diaduk. Oh ya, untuk airnya ini bisa kurang bisa lebih, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Nah, kira-kira seperti ini bentuk adonannya, ini tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer, dan untuk airnya ini masih sisa ya, kira-kira 50 ml. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya kita tambahkan 3-4 sendok makan minyak sayur, lalu kita aduk-aduk kembali. Jika udah tercampur rata, di sini aku akan saring dulu ya supaya tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal. Selesai kita saring, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu, dan untuk langkah berikutnya kita siapkan teflon yang sudah kita panaskan. Lalu kita ambil 1-2 sendok sayur adonan. Nah, kita tuang ke dalam teflon seperti ini. Jangan lupa kita goyang-goyangkan supaya membentuk teflon atau membentuk bulat gitu ya. Kalau udah, sekarang kita gunakan api kecil dan kita tunggu sampai adonannya itu matang. Setelah beberapa menit kita masak, sekarang kita pastikan adonannya ini udah matang atau belum. Jika udah matang, sekarang kita angkat dan kita sisihkan. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis atau sampai selesai. Nah, ini dia selesai kita bentuk semuanya. Hasilnya itu kira-kira 12 pieces atau 12 lembar. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu, dan untuk langkah berikutnya kita siapkan bahan-bahan untuk isiannya. Untuk bahan yang pertama, di sini aku udah siapkan 4 butir telur. Kalau teman-teman mau pakai telur bebek itu juga boleh. 8-10 batang daun bawang, ini udah aku iris kecil-kecil atau potong kecil-kecil. Kemudian 3 siung bawang putih, ini nanti kita haluskan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk. Dan yang terakhir kita siapkan juga 2 sosis, ini aku pakai sosis sones ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita siapkan wajan, kemudian kita beri 1 sendok makan margarin dan kita lelehkan terlebih dahulu. Kalau udah kita lelehkan seperti ini, sekarang kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan, lalu kita aduk-aduk atau kita masak sampai harum.
Selanjutnya kita masukkan juga irisan daun bawang, kita aduk-aduk atau kita masak sampai agak layu. Jika udah agak layu seperti ini, sekarang kita masukkan 4 butir telur ya. Jangan lupa kita kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sebentar sampai rata. Oke, untuk berikutnya kita masukkan potongan sosis. Masukkan juga garam penyedap rasa dan juga merica bubuk. Setelah kita masukkan semua bahan, sekarang kita aduk-aduk sampai rata dan kita masak sampai adonannya ini agak setengah matang saja ya. Jangan lupa untuk apinya kita gunakan api kecil saja supaya adonannya ini tidak mudah gosong dan juga tidak kematangan. Nah, kalau udah agak setengah matang seperti ini, sekarang kita angkat dan kita sisihkan. Oke, sekarang kita lanjut, kita ambil satu persatu adonan kulit, kemudian kita beri isian sekitar 1-2 sendok makan. Setelah itu kita lipat dan jangan lupa kita rapikan ya. Selesai kita lipat, sekarang kita olesi dengan adonan tepung kulit tadi, kita olesi seperti ini. Ini dia hasilnya, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan ini hasilnya setelah kita lipat atau kita bentuk semuanya, hasilnya benar-benar rapi banget. Sekarang kita ambil satu persatu adonan lalu kita celupkan ke adonan tepung tadi. Kalau udah kita celupkan ke tepung basah, sekarang kita pindahkan ke tepung panir. Jangan lupa kita ratakan ya. Nah, kita baluri rata seperti ini, kita lakukan sampai selesai. Ini dia, selesai kita baluri dengan tepung panir semuanya. Kalian bisa langsung menggorengnya atau disimpan dulu di dalam kulkas. Kalau didiamkan dulu di dalam kulkas itu kurang lebih 10-15 menit supaya tepung panirnya itu lebih menempel. Langkah berikutnya kita siapkan wajan, kemudian kita tuang minyak goreng secukupnya. Lalu kita nyalakan api kompor, kita gunakan api kecil saja dan kita tunggu sampai minyaknya panas. Jika menurut kalian minyaknya udah panas, sekarang kita masukkan adonan. Ini tidak aku masukkan semuanya, jadi akan aku masukkan secukupnya dulu. Kemudian kita diamkan atau kita biarkan sampai permukaan yang bawah itu agak kering ya. Setelah beberapa menit, sekarang kita bolak-balik adonan supaya matangnya itu merata dan juga tidak gosong. Kalau udah kita balik semuanya, sekarang kita tunggu kembali sampai si adonannya ini benar-benar matang atau sampai kering. Nah, kalau adonannya udah agak kecoklatan seperti ini dan ini juga sudah kering, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Untuk berikutnya, ini nanti kita lakukan proses penggorengan sampai adonannya habis. Ini dia martabak crispy atau cemilannya udah jadi. Cara membuat cemilan ini sangat simpel, praktis dan mudah banget. Dan supaya lebih cantik, di sini aku tambahkan dengan daun seledri dan juga irisan cabai merah besar ya. Jika teman-teman ingin menjadikan ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya dengan plastik OPP. Ini aku pakai ukuran 10x10 cm.
Selesai kita bungkus, sekarang kita kasih dengan stiker terima kasih supaya lebih cantik dan juga menarik. Jika teman-teman gak ada stiker bisa di skip aja. Oh ya, rasa dari cemilan ini sangat enak, tekstur dalamnya itu lembut dan luarnya itu gurih, renyah. Jadi buat kalian yang suka nyemil langsung aja cobain resepnya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga kalian sehat selalu. Dan seperti biasa jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe buat kalian yang suka dengan video ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa juga di video berikutnya ya. Bye bye.